Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di Matadul Hadis. Al-Hadits Tasi', hadis yang ke-9. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah dari keimanan. Nah, ucapan beliau, man ra'a, siapa yang melihat, fihi anna dzalika yashmulu man balaghahu al-amrul munkar. Nah, membalaghahu amrul munkar bi ru'yatin aw sima'. Masuk pada pembahasan ini apa yang sampai kepadanya dari perkara mungkar, baik yang dia lihat atau dia dengar. Li'anna al-murad as-sa'yu fi taghyirihi hasbal mustata'i, karena yang diinginkan adalah seorang berusaha merubah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ya. Mungkin di masa ini bisa kita ketahui adanya hal-hal yang disebarluaskan oleh manusia di media sosial ini, maka bisa kita ingkari dengan semampu kita. Kalau kita memiliki ilmu untuk mengingkarinya, baik dengan lisan, ya, atau dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati, hendaknya kita lakukan. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah, anal munkar yakhtalifu bihasbi qudratis syakhsi. Ya, kemungkaran itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan pelakunya. Kemudian anna bara'atad dhimma la tastalzimu izalatul munkar. Ya, bahwa berlepas diri saja itu tidaklah cukup dalam menghilangkan kemungkaran. Ya, bukan berarti seorang ketika dia berlepas diri berarti dia dianggap menghilangkan kemungkaran. Bal as-sa'yu fi izalatihi hasbal qudrah. Tetapi hendaknya seorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian yang berikutnya, kamal syariati wa yusriha. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan kemudahannya. Haitsu lam yukallifil mar'u bima la yastata'. Di mana syariat tidaklah membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka hendaknya dia ada pengingkaran di dalam hatinya. Walaupun di situ disebutkan oleh Nabi, wadzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah keimanan. Maka perhatikan di sini faedahnya, annal iman yazidun wa yanqusu khilafan liman khalafa. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini sebagai bentuk perbedaan dan penyelisihan bagi orang yang menyelisihinya dari kalangan Murji'ah dan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia dianggap kafir karena dia melakukan kemungkaran. Murji'ah mengatakan bahwa orang yang melakukan sebuah dosa sama hukumnya dengan orang yang mukmin. Jadi tetap dianggap sebagaimana mukmin sejati. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini atau kita meyakini bahwa kadang seorang itu imannya bertambah, kadang keimanannya dia berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Ini faedah hadis yang ke-9. Tidak saya panjang lebarkan pembahasannya karena sesuai dengan materi yang ada. Hadis yang ke-10. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'dana rahtun minal yahudi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayk.
ada sekelompok orang Yahudi yang minta izin untuk menemui Nabi SAW dan mereka mengatakan, kecelakaan bagimu, racun bagimu wahai Muhammad. Fakultu, maka aku katakan, Aisyah mengatakan, bal alaikumussalam wal la'nah, bahkan bagi kalian kecelakaan dan kelaknat Allah. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan pada segala urusan. Qultu, maka kata, awalam tasma' maqalu, ya Rasulullah, bukankah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Qala qulti, ya. Maka beliau mengatakan, ucapkanlah wa alaikum, dan atas kalian. Ya, dibalas sesuai dengan dosa yang mereka lakukan karena melaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anha qalat, dan dari Aisyah juga beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'al unfi. Dan Allah berikan kepada orang yang memiliki perasaan lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada orang yang kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa, dan apa yang tidak diberikan kepada orang yang selainnya. Baik, ini hadis yang ke-10. Untuk tugasnya silakan merujaah hadis 1 sampai 10. Ya, hadis 1 sampai 10. Untuk penjelasan hadis 10 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.